Pernah kebayang nggak sih kalau investasi Anda itu bisa lebih dari sekedar cari untung? Gimana kalau investasi itu ternyata bisa ikut membangun masyarakat? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah inovasi keuangan dari Indonesia yang bisa melakukan persis hal itu. Sebuah investasi yang terus membeli kembali. Mungkin kedengarannya ambisius banget ya, tapi pertanyaan ini adalah inti dari instrumen yang akan kita bahas. Ini adalah sebuah ide di mana kedermawanan bertemu dengan keuangan negara, dan akhirnya menciptakan dampak ganda yang luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, namanya emang agak ribet ya. Cash Wakf Link Sukuk atau disingkat CWLS. Tapi tenang, konsepnya sebenarnya cuma gabungan dua hal kok. Pertama, wakaf uang, yaitu semacam donasi tunai yang sifatnya abadi. Dan yang kedua, sukuk negara, gampangnya ini obligasi yang diterbitkan pemerintah. Jadi intinya, ini adalah donasi yang diinvestasikan ke negara. Dan jangan salah, ini bukan konsep jadul loh. CWLS ini terhitung inovasi yang relatif baru. Pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2020 sebagai bagian dari Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ini adalah sebuah langkah berani untuk mengoptimalkan dana sosial Islam demi pembangunan. Oke, terus gimana ceritanya uang donasi bisa mendanai proyek sosial dan sekaligus bantu anggaran negara? Nah, disinilah letak kejeniusan dari model hibrida ini. Coba bayangin deh, ini tuh kayak jembatan. Di satu sisi, ada niat baik kita buat beramal lewat wakaf. Di sisi lain, ada mesin investasi komersial yang stabil lewat sukuk negara. Nah, CWLS inilah jembatannya yang nyambungin dua dunia ini biar jadi lebih produktif. Kunci utamanya itu ada di alurnya yang berkelanjutan. Gini nih cara kerjanya. Simpel kok. 1. Anda berdonasi dalam bentuk wakaf uang. Dana ini kemudian diinvestasikan untuk membeli sukuk negara. Lalu pemerintah kan bayar imbal hasil dari sukuk ini. Nah, dana imbal hasilnya itu langsung dipakai buat proyek sosial. Dan ini bagian paling kerennya. Dana pokok wakaf Anda itu tetap utuh selamanya dan bakal terus-menerus menghasilkan manfaat. Luar biasa kan? Oke. Teorinya sih kedengaran bagus ya. Tapi gimana di dunia nyata? Apa sih dampak konkretnya di lapangan? Yuk kita lihat gimana instrumen ini beneran bisa mengubah hidup banyak orang. Ini beneran bukan cuma angka di atas kertas loh ya. Dampaknya itu nyata banget. Ada penelitian yang nunjukin kalau dana dari CWLS ini udah dipakai buat bangun fasilitas kesehatan yang penting, contohnya pusat mata untuk retina dan glaukoma. Ini kan manfaat yang langsung kena ke masyarakat. Dan dampaknya jauh lebih luas lagi. Selain kesehatan, imbal hasilnya juga lari ke pendidikan, program pengentasan kemiskinan, bahkan bisa bantu pemerintah nutup defisit anggaran. Jadi, ini benar-benar instrumen yang ngebantu pembangunan nasional dari banyak banget sisi, termasuk potensi untuk mengembangkan ekosistem halal. Tapi ya, namanya juga inovasi besar, perjalanannya nggak selalu mulus kayak jalan tol. Ada jurang yang cukup lebar nih antara potensi CWLS yang gede banget, sama realitanya di lapangan. Jadi di satu sisi harapannya kan tinggi banget nih, CWLS bisa jadi semacam mesin pendanaan sosial yang jalan terus, tapi di sisi lain, kenyataannya ada banyak banget rintangan yang bikin kinerjanya belum maksimal dan pertumbuhannya jadi agak seret. Terus, apa aja sih penghalangnya? Nah, menurut penelitian, ada beberapa masalah utama. Pertama, masih banyak banget orang yang belum ngeh apa itu CWLS. Terus, ada juga soal kepercayaan dan transparansi ke lembaga pengelolanya. Belum lagi regulasinya yang masih perlu dibenahi dan kerjasama antar pihak yang, ya, belum klop lah. Ini semua PR besar yang harus diberesin. Tapi kan tantangan itu ada buat dipecahkan, ya kan? Jadi, gimana caranya kita ngelewatin semua rintangan ini? Jawabannya satu kata, inovasi. Yuk kita intip gimana caranya kita bisa ngebuka semua potensi CWLS. Solusinya terletak pada dua kata kunci, teknologi dan model baru. Para ahli yakin banget, kalau kita mau melek inovasi, kita bisa melompati banyak rintangan yang ada saat ini. Dan ini bukan cuma wacana loh, ada beberapa ide konkret yang diusulkan, misalnya nih, digitalisasi penggalangan dana lewat platform online biar gampang diakses. Terus, pakai platform crowdfunding untuk menjangkau investor yang lebih luas. Bahkan ada usulan bikin produk turunan baru, kayak Cash Wakf Linked Deposit untuk program pendidikan. Nah, tentunya semua ini butuh dukungan regulasi yang lebih pintar dan mau beradaptasi.
Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan besarnya. Melihat potensinya yang bisa mendanai proyek sosial secara terus-menerus, sambil bantu negara, ditambah lagi dengan inovasi yang terus maju, kira-kira model seperti CWLS ini bakal jadi cetak biru untuk masa depan keuangan sosial nggak ya? Nah, ini pertanyaan yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng.